Namaku Adit. Aku adalah murid yang cukup nakal di sekolah. Aku sering membuat orang tuaku khawatir karena kenakalanku. Di sekolah, aku sering tidak menghiraukan perkataan guru dan sering membuat mereka kesal. Saat aku baru menginjak kelas 10 di sekolah, aku mengalami kecelakaan yang cukup parah. Aku ingat kata terakhir guruku sesaat sebelum terjadi kecelakaan ketika kami dalam perjalanan kegiatan pramuka. Guruku mengingatkanku untuk memakai helm, tapi dengan nada meremehkan ku katakan, "Gak usah, dekat kok pak." Aku menaiki motor yang dikendarai temanku yang memakai helm sedangkan aku tidak. Semula, perjalanan kami lancar-lancar saja, tapi tiba-tiba di depan kami ada truk yang berhenti secara mendadak. Temanku yang kaget berusaha menghindarinya, namun malah membuat kami menabrak truk tersebut. Kami berdua terjatuh, kemudian dari arah belakang ada motor yang melindasku. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat tersadar, aku sudah berada di IGD dan kulihat raut wajah khawatir mama dan papa. Mama bercerita bahwa temanku selamat dengan luka ringan. Namun aku didiagnosis geger otak sangat parah. Hasil ronsen memperlihatkan bahwa tulang tengkorakku patah hingga menusuk otakku. Dokter mengatakan bahwa kesempatan hidupku hanya sedikit dan hanya mujizat yang dapat menyelamatkanku. Mendengar perkataan dokter, aku hanya bisa menangis dan menyesali keadaanku. Hari-hariku di rumah sakit sangat menyakitkan. Hari pertama, aku mengalami pendarahan yang keluar dari telinga, hidung, dan mulutku. Aku juga berkali-kali muntah hingga tak sadarkan diri. Tangan dan kaki kanan terus bergerak kencang hingga aku diikat di ranjang oleh dokter. Hari kedua, kepalaku mengalami pembengkakan 2 kali lipat dan berwarna merah seperti semangka yang membuat siapapun yang menjengukku tidak dapat mengenaliku. Hari ketiga kondisiku menurun. Hentakan kaki yang tadinya kencang sekarang sudah tidak lagi. Mama, papa, dan semua keluargaku sudah mengikhlaskan jika aku pergi. Mereka tidak tega jika aku harus hidup dalam keadaan seperti itu. Aku sedih melihat mama yang terus menangisi keadaanku. Mama dan papa terus berdoa untuk kesembuhanku. Teman-temanku serta guru-guruku juga datang silih berganti untuk menjenguk dan mendoakanku. Seminggu berlalu dan kondisiku kini mulai membaik. Kata dokter, jika terus membaik, maka aku dapat dioperasi. Setelah aku berada di rumah sakit lebih dari 3 minggu, keadaanku benar-benar berangsur baik. Kepalaku yang tadinya sebesar buah semangka, kini telah kembali normal. Lalu aku pun segera dioperasi. Operasiku berjalan lancar dan setelah dioperasi, kondisiku perlahan pulih. Aku mulai belajar bergerak, berbicara, dan makan layaknya bayi yang baru lahir. Dokter mengatakan bahwa keadaanku tidak akan kembali normal seperti dulu. Tetapi aku bersyukur karena setidaknya aku masih selamat dan hidup. Saat ini aku sudah mulai bisa berbicara, meskipun kaki dan tangan kiriku masih tidak bisa digerakkan. Aku tidak akan patah semangat. Aku hanya menyesali tindakanku yang tidak mengindahkan peringatan guruku untuk memakai helm. Sekarang, aku hanya bisa mengingatkan keluarga dan teman-temanku akan pentingnya memakai helm. Helm bukan sekedar dipakai untuk menghindari polisi, tapi kita harus sadar bahwa pentingnya helm untuk meminimalisir terbenturnya kepala dan melindungi diri kita saat terjadi kecelakaan.